itu pilihan-pilihan PD Perjuangan itu pilihan pemimpin-pemimpin gubernur yang melawan arus pemikiran orang banyak, dan menunjukkan kemampuan leadership yang nyata. Bung, jangan salah. Ini PDI Perjuangan. Saya menampilkan ini karena belakangan ini begitu banyak orang nyinyir tanpa dasar argumen yang kuat memojokkan PDI Perjuangan, dan saya menampilkan potret tentang bagaimana PDI Perjuangan memilih gubernur-gubernurnya, dan DKI sampai pada saat ini Bung Pramono Anung. Ya, halo Bung, halo. Salam dari TV Anak Bangsa. Bung, begini Bung. Langkah politik untuk memarginalkan PDI Perjuangan. Langkah politik untuk memarginalkan PDI Perjuangan. Itu langkah yang ditempuh tempo hari Bung dalam pilkada. Itu ada aneka macam. Pengelompokan, koalisi, semua kekuatan politik dihimpun jadi satu, itu untuk menafikan kehadiran partai politik yang bernama PDI Perjuangan. Dinafikan, dipojokkan, dianggap tidak ada, dicelakai, dijegal, diserimpung, dimatikan. Ya begitu Bung, tempo hari itu isinya semacam itu. Dan apakah gunanya pada hari ini kita membicarakan hal itu lagi? Ada gunanya Bung, karena sampai pada hari ini ada masih ada suara-suara yang memojokkan PDI Perjuangan. Tapi PDI nggak peduli Bung, PDI nggak ada, dari orang PDI tidak ada yang memberikan respon apapun. Tapi saya orang luar, saya nasionalis yang tidak berafiliasi dengan suatu partai apapun, yang merasa ada partai nasionalis yang dibegitukan oleh kekuatan-kekuatan lain itu, yaitu tidak terlalu menggembirakan Bung. Ini permainan politik, ya memang begitu maunya, tetapi saya ingin menonjolkan satu hal. Kelihatannya PDI Perjuangan tidak bisa dimarginalisasi, PDI Perjuangan tidak bisa dipojokkan, tidak bisa disingkur. Hal ini membuat saya merenungkan peristiwa politik masa lalu, kebijakan politik masa lalu, dan penguasa-penguasa Jakarta, begitu aja sebutannya. Tempo hari menyebut DKI Jakarta. Ini begini Bung, zaman Bung Karno itu ada nama-nama gubernur, barangkali ada nama Gubernur Sumarno, barangkali ada Hengantung, ada dan sebagainya. Dan ada suatu momentum ketika Bung Karno berbicara kepada Jenderal Sabur, orang yang dekat sama Bung Karno. Bung Karno bilang, di Jakarta ini perlu gubernur.
yang berani, gubernur yang tegas. Perlu gubernur yang berani nabrak aturan apapun demi kebaikan, nabrak aturan demi penegakan aturan itu sendiri. Jangan mencela-mencele. Gubernur harus tegas, gubernur harus berani. Saya butuh orang seperti itu. Oh, begitu Bung Karno, Bung. Begitu Bung Karno. Dan di sekitarnya termasuk Jenderal Sabur, orang bilang, oh kalau begitu maksudnya ini Ali Sadikin gitu. Ada yang menerka begitu. Dan Bung Karno, ya maksudnya begitu. Maka kemudian Bang Ali lah yang kemudian menjadi gubernur DKI. Dulu namanya DCI, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya. Karena ada perubahan ejaan, C khusus itu diubah menjadi K, DKI, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dan Bang Ali, Bang Ali memimpin Jakarta ini dengan keberanian menabrak, keberanian mengkritik kaum ulama. Para ulama mengharamkan judi karena Bang Ali memang menyelenggarakan perjudian. Dikritik oleh kaum ulama, tapi Bang Ali punya jawaban. Ya, betul. Memang betul. Para ulama memang harus berbicara seperti itu. Karena ulama anaknya sedikit. Sedang aku Ali Sadikin, gubernur DKI Jakarta. Anakku banyak sekali anakku. Anakku ialah warga DKI. Mereka butuh sekolah, butuh pelayanan kesehatan, butuh pelayanan kerja, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja. Itu semuanya anakku. Dan aku tidak bisa. Aku mengadakan perjudian ini untuk kebutuhan pendidikan anak-anakku, untuk membangun gedung-gedung sekolah, SD, SMP, dan seterusnya. Dan Bang Ali bicara, mari sekarang kita bicara konkret. Berapa gedung yang bisa dibangun di DKI ini oleh pemerintah pusat? Dan ada angka-angka sedikit sekali persentasenya dibanding apa yang dibangun oleh Bang Ali dengan keberaniannya menabrak aturan-aturan itu tadi. Dan itu siapa yang punya Bang Ali? Itu pilihan Bung Karno. Ya kalau Bung Karno, namanya Bung Karno itu di belakang hari diteruskan oleh partai politik namanya PDI Perjuangan ini. Jadi semenjak zaman itu sebenarnya gubernur DKI ini miliknya PDI Perjuangan. Ya begitu Bung, kasunyatan politik. Sesudah Bang Ali, mari kita renungkan. Sesudah Bang Ali ada Mbak Mega punya orangnya yang mau nyalon di situ, tapi Mbak Mega tidak. Orangku belum cukup siap menghadapi begitu kompleksnya urusan tata pemerintahan dan godaan korupsi. Maka apakah yang terjadi? Bang Yos, Gubernur Sutioso, Angkatan Darat, Bang Ali Angkatan Laut, Mbak Mega, PD Perjuangan menjagokan Bang Yos, dan Bang Yos kurang lebih memimpin DKI dengan menabrak semacam itu. Dengan menabrak aturan, bukan menabrak orang buta, menabraknya orang yang tidak tahu aturan, tapi nabraknya orang yang tahu aturan. Ini tidak begini, maka ini jalan ini. Bang Yos
Bang Yos, Gubernur Setioso, tentara pilihan Mbak Mega, itu ada kesejajaran dengan Bang Ali. Kemampuannya, Bung, kemampuannya melakukan terobosan. Belakangan hari ya adalah pilihan. Ya memang pilihan itu tempo hari pada Jokowi, tapi kemudian disambung oleh Ahok. Ahok itu jan murni, Bung, murni itu punyanya PD Perjuangan, dan Anda tahu Ahok. Bung Ahok tipologi orang sipil yang memerintah dengan ketegasan, berani, dan banyak terobosan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu kelebihan pilihan partai politik bernama PDI Perjuangan yang menampilkan tokoh-tokoh dari pilihannya. Ahok, Bung, menerabas berbagai hambatan yang tidak bisa ditempuh oleh orang lain. Tidak bisa ditempuh oleh orang lain. Ahok bisa. Dan mari Bung, kita bandingkan. Ada periode pendek sekali, periode penuh sesak, dipimpin gubernur yang tidak bisa apa-apa. Gubernur yang mengganti Ahok, bicara mengubah, tapi yang diubah hanyalah apa, Bung? Bukan daerah banjir diubah menjadi daerah tidak banjir, membebaskan rakyat. Dia bicara rakyat bahagia, kagak janji membikinkan rumah rakyat, kagak ada realitanya. Janji mau bikin banjir, cuma dibikinkan resapan di sana sini dan tidak meresap. Tapi dia berbicara seolah mengerti filsafat air. Omongan, Bung, nggak ada realisasinya. Sementara Ahok, kita semuanya punya catatan. Saya tidak ingin detail membicarakan bagaimana Bung Ahok menerabas begitu banyak aturan. Bung Ahok itu datang dari Bang Ali datang kepada Bung Yos kemudian melahirkan penggantinya bernama Ahok. Itu pilihan PD Perjuangan, itu pilihan pemimpin gubernur yang melawan arus pemikiran orang banyak, dan menunjukkan kemampuan leadership yang nyata. Bung, jangan salah, ini PDI Perjuangan. Saya menampilkan ini karena belakangan ini begitu banyak orang nyinyir tanpa dasar argumen yang kuat memojokkan PD Perjuangan, dan saya menampilkan potret tentang bagaimana PD Perjuangan memilih gubernurnya, dan DKI sampai pada saat ini Bung Pramono Anung, orang yang tidak diduga-duga sama sekali, dan yang tidak diduga itu kadernya PD Perjuangan yang dimarginalisasikan, tapi dia memenangkan kontes pemilihan gubernur, pilkada, menang. Saat ini juga gubernur DKI punya PDI Perjuangan, tidak bisa diabaikan. Begitu Bung kenyataan. Salam dari TV Anak Bangsa.